Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Al-ayah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama menguatkan iman kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur serta meningkatkan serta menambahkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita. Senantiasa tak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsyadana minadh dhulumatil jahli ila thariqis shawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini hendaklah kita semua saling introspeksi diri, saling berbenah diri, tentunya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas puasa kita, demi berlangsungnya, demi menggapai fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula kita sebagai seorang muslim pastinya hidup di antara muslim-muslim yang lain, dan harusnya selain kita meningkatkan ibadah untuk diri sendiri, kita juga harus meningkatkan rasa sosial kita, rasa peduli kita kepada sesama muslim. Maka dari itu, pada momen 10 terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa sosial kita melalui berbagi, melalui bersedekah, dan pastinya yang wajib kepada kita yaitu melalui berzakat. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dari ayat itu berarti bahwa zakat atau berbagi zakat, beri zakat itu adalah kewajiban bagi kita sendiri, kewajiban kepada seluruh umat muslim. Selain itu, selain zakat menjadi sebuah kewajiban, zakat juga bisa menjadi penyambung rasa syukur kita kepada orang yang mungkin belum pernah merasakan syukur yang sama seperti itu. Imam Al-Ghazali menerangkan ada 3 hal yang mungkin menjadi keutamaan, yang menjadi faedahnya ketika seorang melakukan zakat. Yang pertama, zakat adalah wujud totalitas manusia untuk cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Cinta atau mahabbah kepada Sang Pencipta itu bisa tersalurkan, bisa terekspresikan melalui zakat. Sebagaimana cerita Sayyidina Abu Bakar ketika hendak bersedekah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersedekah dengan menyedekahkan atau memberikan seluruh
hartanya, seluruh hartanya, sehingga kita ketika ditanyakan, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan kepada keluargamu, maka dengan mudahnya Sayyidina Abu Bakar menjawab, masih aku dan keluargaku masih memiliki Allah dan Rasulnya. Artinya sikap Abu Bakar tersebut menunjukkan bahwa zakat atau bersedekah atau memberi kepada sesama itu adalah wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat adalah suatu hal yang dapat menghindari kita dari rasa kikir atau rasa pelit. Karena mungkin diri kita masih memiliki sedikit rasa terlalu eman dengan sesuatu atau pelit, yang mana hal ini menjadi salah satu penyakit hati. Dalam surah Al-Hasr dikatakan bahwa waman syuk, dalam surah Al-Hasr dikatakan bahwa wa may yuqashuh nafsi faulaika humul muflihun. Artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang yang paling beruntung. Artinya, ketika diri kita terhindar dari rasa kikir, dari rasa bakhil, dari rasa pelit, maka otomatis kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena pastinya sulit sekali menahan rasa kikir, menahan rasa pelit itu sangat sulit sekali. Dan itu ketika kita bisa berzakat, ketika kita bisa memberi kepada sesama, maka kita sudah satu tingkat lebih tinggi untuk menahan rasa kikir, menahan rasa pelit tersebut. Karena mungkin dari 100% harta kita ada 25% yaitu adalah harta orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Ghazali yaitu adalah rasa syukur atas nikmat Allah. Rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa diekspresikan, bisa dilampiaskan melalui zakat. Karena pastinya ketika kita berzakat tersebut, maka harta yang kita miliki pastinya jauh lebih banyak daripada apa yang kita zakatkan. Karena pastinya zakat yang kita keluarkan juga tidak sampai menghilangkan atau menghabiskan daripada separuh harta kita. Artinya hal itu menjadi rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Karena ketika kita tidak mau bersyukur, ketika kita tidak mau berterima kasih atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, maka otomatis kita akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum saya tutup, ada sedikit cerita yang saya kutip dari kitab Taqihul Qaul, kitab karangan Syekh Nawawi Al-Batani, syarah daripada kitab Lubabul Hadis, yang mana ada cerita tentang seorang fulan dan Nabi Sulaiman. Cerita ini sangat menarik karena agar bisa memotivasi kita untuk meningkatkan kepedulian kita, sosial kita kepada sesama, baik melalui zakat maupun sedekah. Seorang fulan yang punya kebiasaan suka mengambil telur daripada burung merpati yang ada di pohon. Suatu ketika
induk daripada burung tersebut lapor kepada Nabi Sulaiman, sehingga menyebabkan Nabi Sulaiman murka dan mengutus setan untuk mencelakai fulan tersebut. Ketika sudah waktunya, ketika setan sudah berada di pohon itu untuk menyelakai si fulan tersebut, maka fulan tersebut mengalami kejadian yang mana setan itu tidak bisa untuk melaksanakan tugasnya Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman marah dan memarahi setan tersebut. Akhirnya setan itu berkata, kami sudah melakukan tugasmu wahai Nabi, tapi ketika hendak mencelakai si fulan ini, kami melihat fulan sebelum naik pohon tersebut, ia ada seorang fakir yang menghadap kepada dirinya dan meminta sesuatu. Akhirnya si fulan tersebut memberikan sesuap kasih kepada si fakir tersebut. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya si fulan manjat pohon untuk mengambil telur daripada burung merpati. Dan ketika kita hendak menyelakai, ada dua malaikat yang membuang setan ke arah barat dan arah timur. Dari cerita itu bisa kita buktikan bahwa ternyata memberi sedekah, zakat itu dapat menyelamatkan kita daripada musibah, menyelamatkan kita dari mara bahaya. Bersedekah, berzakat, memberi kepada satu, artinya adalah kita sudah memesan satu tiket untuk menuju keselamatan, untuk menuju hal yang lebih baik sehingga kita terhindar dari musibah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dermawan, sebagai hamba-hamba yang selalu suka, senang untuk berbagi, utamanya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Utamanya ketika kita belum melaksanakan kewajiban kita, yaitu berzakat fitrah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.